Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi dengan saya Hasan Asrori. Hari ini kita lanjutkan proyek kita, yaitu belajar Codeignator 4. Sebelumnya kita sudah instalasi latihan-latihan ya, instalasi baik itu persiapan ataupun konfigurasi kecil. Kita sudah belajar lagi namanya controller, router, dan yang lainnya. Oke, untuk hari ini kita akan coba integrasikan template ke dalam Codeignator 4. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan kita lanjutkan aja ya project yang sebelumnya, yaitu latihan. Sini saya akan membuka project ini menggunakan terminal dan dimasukkan ke dalam VS Code. Oke, sini ya. Oke. Kita jalankan dulu di sini. Ctrl J ya, Ctrl J, atau di sini bisa kalian ketik menu terminal. Sorry, lagi loading sini. Nah, menu terminal mana nih? Sip. Nah, menu terminal dan new terminal di sini. Oke. Kalau saya biasanya langsung Ctrl J, keluar di sini di bawahnya ini ada terminal. Lalu kita jalankan. Ini kita bersihkan dulu ya, clear. Nah, kita jalankan php spark server enter. Nah, oke, ini sudah running ya. Terus localhost 8080 kita klik sini. Nah, oke, good, sip ya. Kita sudah jalankan project kita. Sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya routing ya, namanya apa, controller sudah, router juga sudah, halaman juga sudah. Oke. Contoh kita sudah membuat root apa di sini, blog ya. Oke, templatenya saya akan menggunakan framework Bootstrap. Silakan dibuka Bootstrapnya sini, Bootstrap. Kita Bootstrap ini aja, klik yang ini. Terus kita mana example. Nah, ini ya. Download dulu di sini. Download example atau download source code aja. Nah, kalau ini download sama contoh-contohnya, kalau ini download hanya kode-kodenya aja gitu ya. Kita pakai yang ini, download shortcut aja yang lebih kecil. Nah, kita start download. Nah, setelah berhasil di download, silahkan dibuka folder ininya yang telah kita download ya. Ini mana file bootstrapnya ini ya, bootstrap 5.3 ya. Oke. Kita copy dulu Ctrl C, lalu kita masukin ke dalam project yang namanya public. Nah, di public sini kita buat folder namanya asset ya, bukan aset tapi aset sini. Nah, aset ya, pakai S, bebas sih mau namanya apa, kalau saya biasa pakai aset. Oke, silakan dipastekan di sini. Lalu kita extract here. Nah, setelah berhasil diekstrak, nanti ada muncul folder seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita hapus aja yang kompresan tadi, hapus. Terus kita buka yang folder Bootstrap ini. Ini kan udah banyak tuh. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kita ambil yang butuhnya saja, yaitu apa? JS. Nah, ini kita kan butuh nih JS nih. Mana src, ini kayaknya agak beda nih ya. Coba sorry. Kita ambil yang mana nih? Yang di sini ya, yang di JS dan CSS folder ini. Oke, ulangi ya. Nah, tadi setelah kita ekstrak ada namanya Bootstrap, folder Bootstrap ini. Kalau kita buka kan ada banyak nih, ada banyak filenya. Kita ambil yang bagian yang pentingnya saja, ada di dalam this. Nah, ada CSS dan JS. Oke, kita copy kedua file ini, Ctrl C, lalu kita pastekan di dalam folder asset sini nih, asset. Nah, Ctrl V. Oke. Ya, ada JS dan ada CSS di sini. Nah, ini kan ada banyak, biarin aja yang banyak ini ya. Nah, terus ini silakan mau dihapus atau enggak juga nggak masalah ya. Kalau saya biarkan aja dulu, nanti siapa tahu aja ada file yang wajib kita
masukin ke luar aset ini gitu ya. Oke, setelah ini kita buat dulu file indexnya. Oke, kita buka ya, Ctrl B untuk mengaktifkan si ininya, Explorer ininya. Kita buat view. Oke, ini kita close dulu ya, kelas kita rapikan dulu sini. Nah, biarkan sini root aja. Ini kita Ctrl J supaya lembar kerja kita lebih leluasa. Nah, kita buat view dulu di sini ya, view. Nah, namanya mana di sini ya. Oke, klik kanan, kita buat new file ya, new file. Kita kasih nama index php. Nah, di dalam indeks ini kita copy aja di bagian template bootstrap nih. Nah, saya akan menggunakan template yang sederhana aja, yang ini ya, yang sticky footer and navbar. Klik ini akan ada kayak gini nih. Nah, seperti ini, kita ini aja, klik kanan, terus kita view open source. Nah, kita copy aja ininya, Ctrl A, block, kita Ctrl C, kita copy. Nah, terus kita pastekan di dalam indeks ini, paste, Ctrl S, simpan ya. Nah, setelah ini kita panggil dulu nih si ininya, ketika localhost 8080 enter, ini langsung ke halaman yang kita tuju gitu ya. Kita ganti dulu yang router ini. Nah, home-nya ini kan kembali ke indeks ya. Kita pakai yang controller home. Mana controller home? Kita cari controller home. Nah, ini ya, welcome message kita ganti jadi indeks saja sini, Ctrl S. Nah, yang ini kita biarkan aja ya. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya, tapi belum terintegrasi CSS dan JavaScript dari Bootstrap aja gitu. Nah, kita atur-atur dulu. Cara ngaturnya di bagian indeks ini kita Ctrl B ya, supaya enggak ini. Nah, ini kan ada namanya, mana ini biarkan saja. Nah, ini nih, mana ini biarkan aja. Nah, ini ada Bootstrap min CSS ya. Kita larikan ke dalam aset pakai S ya. Nah, /CSS /bootstrap min CSS, karena file bootstrap min CSS ini kita sudah ada ya, ada di dalam project ini gitu nih. Mana di dalam public asset, nah CSS. Coba kita lihat di sini ada nggak bootstrap min CSS, nih, ini ya. Nah, ini file ini kita linkkan ke dalam HTML yang telah kita buat tadi nih, yang indeks ini ya. Jadi asset CSS bootstrap min CSS. Oke. Terus kita cari lagi mana ini, terus ini biar nggak ada ya. Terus kita save dulu, Ctrl S, scroll ke bawah, biasanya di bagian JavaScript-nya nih, di bagian JS-nya sini. Nah, script docs this ini ya. Ini kita ganti juga jadi assets. Nah, asset /js bootstrap bundle min js. Kita lihat dulu, pastikan apakah ada file bootstrap bundle min js ini di dalam folder js. Ada nggak? Kita lihat ya. Kita cek dulu sini. Assets asset mana, js bootstrap bundle, mana bootstrap bundle min js. Ada nih ya, ini. Oke, kita save dulu sini. Kita save, lalu kita coba refresh. Nah, ini sudah bagus ya halamannya. Kalau kita klik yang ini, drag, coba, nggak bisa ya ini ya. Ini nantilah kita eksekusi. Nah, yang penting template kita sudah berhasil diintegrasikan. Oke. Sekarang kita akan membuat menu dulu di sini ya. Kita kasih sorry. Sebelum bikin menu, kita pecah dulu ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini ada navbar atau menu di atas sini. Yang kedua ada konten di sini. Yang ketiga ada footer di sini gitu. Jadi kita akan bagi menjadi 3 bagian di dalam template ini. Supaya apa? Supaya tampilannya agak
supaya kalau misalnya kita mengedit di bagian header atau di bagian navbar, cukup kita buka file di bagian navbar saja gitu. Jadi nggak usah kita buka di dalam indeks yang segitu banyak segini ya. Oke, dari banyaknya file ini, dari banyaknya file kode ini, kita bagi menjadi 3 bagian. Tadi itu pertama navbar, konten, dan footer. Oke, kita bagi dulu di sini. Sebelum bagi, kita akan membuat dulu di sini nama filenya terlebih dahulu. Oke, di dalam views ya. Di dalam views ini kita bagi menjadi 3. Ini kan udah ada indeks ya. Pertama kita buat new file, kita kasih nama header atau navbar, boleh navbar lah, navbar.php. Nah, setelah navbar, terus kita buat lagi namanya footer. Nah, terus di dalam footer ini kita akan membuat sebuah tag ya. Nanti kan kita akan membuat halaman di sini. Nanti halaman ini di dalam kontainer ini atau di dalam konten ini ya. Oke, kita buat sebuah folder dengan nama pages. Nah, folder pages ini nanti isinya apa aja di dalam tag ini ya. Oke. Nah, ini indeks udah ya, indeks, navbar, dan footer. Nah, indeks ini file induknya gitu. Nah, nanti file induknya ini akan nge-link di dalam navbar, footer, dan di dalam tags ini nanti. Oke, kita pecah dulu di sini. Nah, indeks. Oke, kita bagi dulu mana, cari yang namanya navbar. Kita Ctrl B gini. Mana navbar? Ini ya, navbarnya ini ada di apa ini? Kayaknya banyak simbol-simbol. Coba ini simbol ini saya hapus dulu deh. Nah, kita hapus ya. Jadinya apa dulu nanti? Oke. Oh, yang tadi itu ini ya. Hilang ya. Oke, nggak apa kita hapus. Jelas karena kita nggak pakai tema-tema gelap ya. Ini nggak usah kita pakai lah. Supaya lebih ini aja. Ini drop down-nya juga kita hapus. Nah, oke, kita save. Ininya berarti hilang nih. Kita refresh. Nah, hilang ya. Udah. Kita nggak butuh itu. Nah, header. Nah, di sini kan ada header nih, fig navbar. Berarti kita cut aja dari sini, navbar sini. Kita ambil yang gini kuncinya nih. Nah, ini ada panah ini, kita klik. Gitu ya. Jadi kita cut aja di sini. Ctrl X. Nah, udah begini kita pastekan ke dalam navbar yang ini. Ctrl V. Gitu ya. Kita save. Save ini. Kalau kita refresh di sini. Nah, hilang ya si navbarnya. Lalu kita panggil si navbarnya menggunakan PHP apa namanya, this include namanya apa nih? Namanya navbar ya. Namanya navbar. Save. Nah, kita refresh di sini. Nah, ini cocok ya. Oke. Kita menginclude navbar di dalam indeks ini, di dalam root template kita gitu maksudnya ya. Navbar ini namanya dari mana? Dari nama file ini, navbar. Kalau nama filenya navbar, berarti include-nya juga harus navbar. Oke, terus sekarang kita main di footer. Nah, ini kan ada footer ya. Nah, ini udah pasti footer sini. Ctrl X, kita pastekan ke dalam file footer ini. Save. Nah, terus kita save dulu coba, lalu kita refresh. Nah, ini kan footer hilang nih. Nah, kita include lagi di sini. Nah, this include footer. Nah, gitu. Kita refresh. Nah, ada ya footer sini tuh. Oke. Nah, gitu maksudnya kalau misalnya kita mau ngedit bagian footer, kita cukup buka file footer ini, kita edit di sini. Project by Hasan Asrori. Nah, gitu ya. Ctrl S. Nah, simpan, refresh tuh, project by Hasan Asrori.
Jadi simple, jadi kita nggak mesti buka di file indexnya, kita cari mana nih footer, nah kan itu ribet ya. Nah itu yang sangat ribet. Oke, kita lanjut, kita edit bagian navbar ya. Nah, kita edit bagian navbar. Nah berarti kita edit fokus navbar sini. Nah kita edit dulu namanya Wicket navbar ini kan. Wicket navbar berarti kita akan membuat sini CRUD FCI CI4 gitu ya. Ctrl S ya. Nah, CRUD FCI 4. Oke, kita akan buat sebuah menu di sini home. Terus di sini kategori gitu ya. Kategori. Nah, terus di sini barang gitu ya. Simpan, kita refresh, save. Kita sudah memiliki dua menu ya. Home, kategori, dan barang. Nah, ini kalau barang diklik kan ini disable ya. Ini kita hilangkan dulu disable-nya. Terus ininya gini ya. Ref bintang. Nah, gini. Refresh. Nah, kalau kita klik ini barang ya nggak akan ada gitu, nggak akan ada ininya. Oke, nah ini kan kita sudah ada ya. Nah, ini kita hilangkan nih si form dan search-nya, berarti ada di sini. Ini kita hilangkan saja. Ctrl S, simpan projectnya, terus kita refresh lagi webnya. Nah, ini udah oke. Terus mana di bagian index? Nah, ini kan ini nih. Ada ini ya, MT, berarti kita tinggiin dulu di sini nih. Mana btn scroll? Oke, ini kan CSS aja ya, ini CSS. Terus mana di bagian sini nih, di bagian main ya, kontainer kita memiliki MT5, berarti margin topnya 5. Kalau misalkan margin topnya kita ganti, ini udah 5 ya sebenarnya. Nah, ini kita langsung aja ke dalam home ya. Kita buka project, lalu kita di dalam page sini ya. Kita dalam page, kita buat new file dengan nama home php gitu ya. Nah, home-nya ini biar langsung ke sini gitu ya. Home sini. Nah, di bagian kontainer kita bungkus di dalam, semuanya di dalam kontainer aja ya. Kontainer berarti di dalam sini. Nah, ini kita hapus saja. Kita hapus ya. Ctrl S, lalu kita refresh. Nah, ini kan nggak ada nih. Ya, kita coba pakai yang namanya apa sih? Coba mana. Nah, ini nih. Jumbroton ya, Jumbroton. Nah, Jumbroton mana? Nah, ini nih ya, kayak Jumbroton ini. Kita coba klik kanan view. Ini mana Jumbrotonnya? Kita lihat. Coba copy yang ini aja deh. Copy, kita pastekan di sini. Hasilnya gimana? Nah, save ya. Ada ini. Jadi kita buat kayak gini. Nah, mana ini nih ya. Div class 5 ini sampai dengan sini ya. Atau kalian bisa lihat aja di kode sini. Saya pakai yang Jumbroton yang ini atau yang mana terserah, silakan dicari aja teman-teman. Sini codingannya ada Jumbroton bagian copy aja ya bagian sini atau apa ya, call to action sini, berarti call to action berarti yang ini ya. Kalau saya yang mana tuh tadi saya jadinya gini aja lah pokoknya, full white Jumbroton. Ini berarti ini saya ini full white Jumbroton. Kalau tambahin ada begini ya silakan ya, basic Jumbrotonnya ada basicnya. Oke. Atau enggak kalau ini kalian ikutin aja codingan yang ini. Oke. Nah, karena ini kontainer dan akan di reload setiap halaman, nah kita akan butuhkan namanya render ya, render section di sini. Nah, mana kita render dulu sini di bagian div class sampai dengan sini. Ctrl Z ya, berarti ini penutupnya. Ctrl X,
Nah, kita pastikan di dalam home sini. Nah, save dulu. Sini save. Nah, kita refresh, kan kosong ya sini. Ini nggak bisa kayak yang atas gini. Coba kalau misalkan kita buatnya di sini, Ctrl C, kita pastikan, terus kita ganti jadi home. Ya, tuh dia nggak akan bisa gitu. Dia nggak akan mau. Gitu. Nah, oh iya, kan include dia kan ada di bagian pegs ya. Coba kita ke pegs dulu sini. Pegs. Nah, kalau kayak gini bisa nggak? Coba simpan, refresh. Bisa, tapi nanti kalau misalkan kita ada namanya, kalau kita klik kategori dan barang, ini nanti nggak akan bisa reload. Nah, jadi fungsinya kalau misalnya mau di reload, yang di reload ini hanya di dalam kontainer ini aja nih. Nah, kita memanggilnya bukan menggunakan include, tapi menggunakan render section ya. Oke, ininya kita ganti, jangan include menjadi render. Ada tuh ya, CI4 render section. Nah, ini kebanyakan render section. Nah, render section ininya variabelnya apa? Variabelnya saya pakai konten ya. Kita save, kalau kita refresh dia nggak akan muncul gitu. Nah, setelah ini kita render, ini sectionnya kita render di sini dan nama variabel adalah konten, maka di sininya pun di bagian home mana yang akan di render, yang sini home ya. Ini navbar, footer ini nggak usah, ini ya sifatnya statis gitu ya, bukan dinamis ya. Kalau statis kan nggak usah ini ya. Kalau ini kan akan menjadikan sebuah dinamis gitu. Nah, di atas ininya, di atas ini kita echo dulu di sini. Kita menggunakan extend. This extend. Nah, extendnya dari mana gitu ya? Extendnya dari pegs / home gitu ya. Terus setelah kita extend, terus kita this lagi, namanya section. Mana sectionnya? Section konten. Nah, konten yang di sini nih, konten. Oke, namanya harus sama ya. Terus di bagian akhir ini kita kasih this end section. Nah, Ctrl S, kita refresh ini. Oh, kayaknya sectionnya S kecil ya. Nggak mau. Extend. Oh iya, extend dari ini, index. Save, refresh. Coba ini S-nya S besar. Nggak mau juga. Nanti extend nggak pakai S, extend aja. pages. Oh ya, ini action pages-nya enggak, index aja index. Ternyata di sini ada yang salah ya. Setelah kita buat ini, kita panggil dulu refresh, nggak muncul ya. Nah, ini nggak muncul ini karena di bagian mana ke bagian controller home ya. Ini kan kita memanggil return view index ya. Ini kita kecilin dulu ya, return from index view index, berarti kita ubah bukan index tetapi di bagian pages di sini ya, di bagian pages home. Nah, kita simpan,
Dan bagian home ini externnya kita kasih index ya, karena kita nge-index ke bagian ini gitu tuh, di bagian sini. Oke, kita coba refresh ini. Nah, oke, sip ya. Ini sudah berhasil kita render. Nah, kita rapikan dulu ya ininya ya, supaya atasnya nggak terlalu ini. Mana bagian atas, kita bagian controller ini kita kasih MT5 coba, margin top 5 langsung. Oh, nggak muncul ya, berarti kalau nggak margin top 5, oke, di bagian sini kali ini. Di bagian sini MT5 enggak juga. Coba di bagian mana ini, mana ini ya, coba MT5. Ini ya udah ke atas ya, berarti bukan gini, dibalik di bagian kontainer sini. Coba kita kasih style margin top, coba 120 aja PX. Oh ya, udah muncul di sini ya. Kita kasihnya 100 aja, 100. Sorry. Refresh. Nah, ini. Jadi agak ke atas gitu ya, dikit. Agak nengah maksudnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pilih yang kategori, nah nanti ini akan nge-reload file kategori. Oke, kita coba buat file kategori dan barang dulu ya di sini. Di bagian page kita akan membuat file namanya kategori PHP. Satu lagi kita membuat file barang. Klik kanan di folder page, new file barang. Nah, oke. Di bagian sini, di bagian kategori, kita copy aja ya yang bagian home sini. Nah, ini kita copy kita ke kategori dulu. Nah, ini. Terus di sini kita end sectionnya jangan lupa. Nah, berarti di sini kita akan membuat mana home-nya ya. Ini bebas berarti di sini kita kasih H2 aja sini ya. H2 ini halaman kategori gitu ya. Save. Nah, kita copy aja yang ini supaya lebih cepat ke bagian barang. Nah, ini halaman barang gitu. Kayak kita simpan. Nah, kita refresh, belum ada ya, karena ini kita belum linkkan sini nih. Oke, kita linkkan dulu di bagian home, di bagian navbar. Mana navbar ini? Nah, di bagian home ini kita kasih slash gini ya. Ini artinya root. Nah, kategori kita kasih data kategori gitu. Nah, terus sini juga kita kasih slash data barang. Kita simpan. Kalau kita refresh, kita klik yang kategori data kategori. Nah, ini kan belum ada ya rootnya. Kita buat dulu root kategori. Nah, di bagian sini root, kita buat ini ya, edit aja yang udah ada ya di sini. Kita copy aja ya, copy, Ctrl C. Berarti sini data kategori, larinya ke kategori sih, kategori controller home-nya ya. Simpan, kita home sini. Nah, berarti di sini kita buat sebuah public function kategori. Nah, gitu. Terus kita buat dulu ininya, save dulu. Return, kita return dulu ya. View, kita akan nge-return view apa nih? View page kategori. Nah, jangan lupa kasih ini, simpan. Nah, coba kalau kita refresh. Nah, ini halaman kategori. Ketika home, ini halaman home, ini halaman kategori. Nah, ini yang disebut dengan render section nih. Jadi si bagian ininya aja yang ngerender, untuk halaman ininya enggak gitu ya. Oke, kita selesaikan yang barang juga ya. Berarti barang kita buat dulu di sini routernya. Mana kita kontrol ini aja ya,
copy paste aja ya, copy paste sini, kita ubah data barang, controllernya menuju ke barang sini, simpan ya, terus kita ke home, ini kita copy aja ya supaya lebih cepat, copy pastekan, ininya ganti barang. Nah, page-nya kita ganti barang, simpan, refresh. Nah, ini halaman barang, ini halaman kategori, ini halaman home gitu ya. Nah, gitu ya. Ini barang, kategori, ini home gitu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan render section ya. Jadi kita sekali lagi render section ini hanya ngerender bagian section ini aja. Nah, oke ya. Sampai sini dulu materi kita. Nanti kita akan lanjutkan masuk ke dalam database nih. Untuk video berikutnya kita akan olah data kategori. Kita akan bermain database, CRUD-nya ya, simpan, hapus, delete, ubah dan lain-lainnya. Oke, terima kasih, sampai sini dulu saja. Kita lanjutkan materi kita di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.